Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggi Amelia Putri. Saya berasal dari kelas A dan kelompok 7 dengan NIM G002431. Di sini saya akan membuat laporan anatomi, namun ini laporan di 1.3. Teman-teman, maaf, ini masih gitu. Eh, jadi soal pertama adalah Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek. Ini Alif. Anggap aja ini Alif. Ini roti sobeknya. Nah, pas mereka nongkrong, teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana caranya biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Nah, soal pertama, A. Jelaskan tentang bagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Jadi kita akan membahas yang abdomen anterior. Sebenarnya ini anterolateral ya teman-teman, bukan hanya anterior. Nah, ada 7 lapisannya teman-teman. Yang pertama ada kulit, yang kedua ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu fascia camper dan fascia scarpa. Selanjutnya, fascia profunda. Terus yang lapisan keempat ada musculi et aponeurosis yang akan dibagi menjadi 5 musculus, yaitu musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan musculus pyramidalis abdominis. Selanjutnya, ada fascia transversalis dan fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Dan yang terakhir ada peritoneum parietal. Oke, ini adalah gambarnya. Awal dari kulit, subkuntan tisu, atau superficial fascia. Baru ini ada fascia temper, dan yang membran-membran fascia scarpa. Baru ada fascia profunda yang lebih dalam lagi. Baru ada musculus oblik, dan musculus lainnya. Lanjut kita next. Ini yang lebih jelasnya teman-teman. Kulit, fascia temper, fascia scarpa, uh, fascia profunda, musculus oblik eksternal, internal, transversus abdominis, lalu fascia extraperitoneal, fascia transversalis, dan fascia parietal peritoneum. Mohon maaf. Oke, lanjut. Kita bahas lagi yang lebih mendalam mengenai fascia Kemper dan fascia fascia scarpa. Nah, fascia Kemper dan scarpa ini teman-teman nanti yang ini sama ini. Itu isinya tuh fascia Kemper itu berisi lemak dan fascia scarpa berisi strato membranosum. Nah, fascia Kemper ini nanti ke arah superior akan berubah menjadi fascia superficialis. Fascia scarpa ini nanti akan berubah menjadi fascia superficialis pectoralis, dan ke arah dorsal dia akan juga berubah menjadi fascia superficialis dorsi. Nah, fascia scarpa yang meluas ke arah superficial atau ke skrotum namanya fascia dartos, dan dia akan menyatu ke area skrotum ke bawah nanti akan jadi fascia coles. Lalu fascia scarpa yang berlanjut ke regiofemur atau ke paha namanya adalah fascia lata. Oke, kita next. Kita ke abdomen posterior. Nah, abdomen posterior tuh kurang lebih sama juga teman-teman. Maksudnya sama apa? Jadi susunannya sama seperti yang anterolateral, cuman ada beberapa perbedaan. Karena di posterior itu yang lebih tebal adalah lapisan muskulus-muskulusnya. Jadi yang pertama tentu aja bakal ada kulit. Nah, kulit yang pertama, karena itu bagian paling superficial. Lalu ada fascia superficialis dorsi, fascia superficialis yang berada di belakang. Dan selanjutnya ada lapisan muskulus. Nah, lapisan-lapisan muskulus itu lumayan tebal, teman-teman. Jadi, yang pertama ada musculus latissimus dorsi yang ini. Terus habis itu, kita bisa melihat lapisan kedua. Nah, lapisan kedua sama kayak yang di atas, ada musculus obliquus externus, musculus erector spina, longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior. Lalu di lapisan ketiga ada musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis. Lalu di lapisan terakhir atau yang keempat, yang ini, kita dapat melihat musculus quadratus lumborum, musculus transversus abdominis, dan musculus iliopsoas. Nih, ini psoas mayor. Psoas mayor nanti ilio itu ada musculus iliacus, yaitu nanti akan bergabung dengan psoas mayor dan psoas minor, jadi musculus iliopsoas. Gitu. Lanjut ke soal 1B. 1B soalnya adalah jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Nah, sistem otot yang ada di abdomen.
sistem otot yang ada di abdomen, tadi ada flat muscle dan vertical muscle. Kita lihatnya dari anterior ya, anterior atau anterolateral. Tapi tadi di posterior juga ada, cuman kita akan lebih fokus ke anterolateral. Nah, ini kita dapat melihat yang pertama ada flat muscle atau muskulus yang datar atau mendatar gini. Pertama kita bisa melihat musculus obliquus externus atau yang ini, musculus obliquus externus. Ini kita dapat melihatnya. Lalu musculus internal abdominal oblique atau musculus obliquus internus abdominis. Ini. Lalu kita juga dapat melihat musculus transversus abdominis. Ini yang ini teman-teman. Musculus transversus abdominis. Dan kita lihat di gambar selanjutnya aja biar lebih jelas. Nih, transversus abdominis yang bentuknya vertikal ke belakang. Jadi dia ke atas, ke bawah, dan bentuknya kayak gini. Yang ini. Harusnya seperti ini, teman-teman. Ini lebih di dalam lagi. Nah, lalu kita juga harus tahu mengenai vertical muscle atau yang biasa disebut vagina musculi recti. Nah, vagina musculi recti itu apa sih, teman-teman? Jadi nanti vagina musculi recti itu kumpulan dari dua musculus, yaitu musculus rectus abdominis ini yang ada insertionis tendinae atau ini garis-garis ini. Itu garis-garisnya tuh di antara umbilicalis dan costae yang terakhir. Dan diafragma. Nih. Dan ini ada di tengah-tengahnya. Dan proses sipoideus biar lebih spesifik. Jadi yang continuous inscription itu tadi ada 3. Letaknya yang pertama ada di antara prosesus sipoideus, tinggi prosesus sipoideus. Yang terakhir itu tinggi umbilicalis, dan yang berada di tengah adalah di antara prosesus sipoideus dan umbilicalis. Gitu. Lalu ada musculus pyramidalis. Jadi dia tuh bentuknya seperti ini, kecil di tengah gitu. Dan ini gambarnya. Jadi yang ke bawah itu adalah musculus external oblique, yang ke belakang, ke bawah depan, musculus eksternal, ke bawah belakang, internal oblique, membentuk bulatan gini, transversus abdominis, lurus atau vertikal, rectus abdominis, dan pyramidalis hanya kecil di bawah seperti ini. Lalu kita lanjut ke 1C, teman-teman. Oke, 1C adalah jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan dan pada posisinya. Jadi kita lihat di gambar ini, teman-teman. Nah, hanya tuh kita ada yang pertama parietal peritoneum kalau dari dalam. Lalu ada visceral peritoneum. Apa sih perbedaan antara parietal peritoneum dan visceral peritoneum? Jadi kita harus tahu dulu kalau parietal peritoneum itu adalah muskulus, dia itu berada paling dalam kan tadi soal teman-teman. Lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen tersebut. Jadi ini dia di luar, masih di luar gini, dan dia melekat pada dinding abdomen, teman-teman. Sedangkan yang visceral peritoneum itu dia melekat di organ-organnya. Contoh dia nanti akan melekat di ileum, melekat di kolon, melekat di gaster, dan lain-lain. Dan ada ini yang kita highlight yang warna hijau adalah peritoneal cavity atau kavitas peritoneal. Itu dia rongga yang memungkinkan agar organ-organ di dalam kafum peritoneum atau kafum abdominalis kita tuh masih bisa bergerak. Nah, kita juga dapat menemukan nanti kita dapat mengetahui bahwa di organ itu ada beberapa penggantung dan namanya tuh berbeda-beda. Sebelumnya kita akan bahas lebih dahulu mengenai organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Jadi, organ intraperitoneal itu yang pertama, teman-teman, dia itu organ yang dilapisi semuanya. Jadi satu organ tersebut itu dilapisi oleh penggantung atau pelapis tersebut atau seperti pelindungnya atau peritoneum itu. Nah, yang retroperitoneum hanya dibatasi bagian anteriornya saja. Organ retroperitoneal itu faktor ada suprarenal gland, aorta, duodenum, pankreas, ureter, colon ascendens and descendens, kidney, esophagus, dan rectum. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai duplikator peritoneum. Yang pertama ada mesentery. Ini yaitu alat penggantung peritonei. Ada omentum, ada yang omentum mayor,
dan omentum minor, dan ada ligamentum peritoneum. Nah, mesenteri ini sendiri dibagi menjadi tiga. Ketika dia berada di appendix, ini gambarnya kurang kelihatan bentar. Ketika dia berada di appendix, itu nanti dia namanya akan jadi mesoappendix. Ketika dia berada di intestinum tenue, jadi mesenterium. Intestinum tenue itu berarti ileum, jejunum, dan lain-lain. Nah, ketika berada di kolon, ini nanti dia akan menjadi mesokolon namanya. Itu untuk soal nomor satu sudah selesai. Bentar, guys. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Anggi Amelia Putri. Di sini saya akan melanjutkan mengenai soal nomor 2. Jadi yang pertama adalah kita akan baca soalnya terlebih dahulu. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat-sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin dong ke Randy tentang traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Jadi aku akan menjelaskan garis besarnya aja tentang traktus digestivus yang superior. Oke, jadi yang pertama ada, tentu aja kita scroll, ada cavum oris. Nah, cavum oris ini dibagi menjadi dua oleh dentist. Kita pakai gambar yang ini biar lebih jelas. Oke, jadi dia terbagi menjadi dua, yaitu oleh arcus dentalis. Ini arcus dentalis dibagi menjadi dua. Yang pertama ada vestibulum oris bagian bawah sini, dan yang kedua ada cavitas oris propria. Ketika membuka, dia dibatasi oleh rima oris, dan di belakangnya dia dibatasi untuk orofaring, dia dibatasi oleh isthmus faucium. Lalu kita nah isthmus faucium ini, fun fact, dia setinggi oleh vertebrae cervical 2. Oke, kita next aja langsung ke bagian-bagian penting. Untuk batas-batasnya itu aku langsung ambil yang cavitas orisnya, overall cavitas oris ya teman-teman. Jadi di atas dia ada palatum durum dan palatum mole. Nah, palatum durum dan palatum mole ini nanti dibagi menjadi dua. Kenapa palatum durum? Karena dia tuh bagian yang lebih keras. Dan kenapa palatum mole? Karena dia bagian yang lebih lunak. Nah, palatum durum ini dibagi menjadi dua, yaitu 2/3 anterior. Dia terdiri oleh processus palatinus osis maxillaris, dan sepertiga posteriornya terdiri dari lamina horizontalis osis palatini. Lalu untuk palatum mole, karena dia lunak, dia itu hanya terdiri oleh musculus karena dia lunak. Jadi dia terdiri oleh musculus, kita hafalkan dengan cara telepub atau tensor veli palatini, levator veli palatini, palatopharyngeus, uvulae, dan palatoglossus. Lalu kita masuk ke lingua. Masuk ke batas-batasnya lagi, balik lagi. Jadi di dasar dia ada diafragma oris dan lidah atau lingua. Di lateral ada corpus adiposum buccae, dia tuh pipi teman-teman, dan processus alveolaris mandibula et maxilla. Nah, corpus adiposum buccae ini pipi bagian dalam. Lalu di anterior tadi ada rima oris ketika membuka, dan di posterior ada isthmus faucium. Oke. Next kita masuk ke lingua. Jadi di lingua itu ada pembagian terdiri dari dua pembagian muskulus, yaitu dua muskulus ekstrinsik dan muskulus intrinsik. Nah, untuk muskulus ekstrinsik itu dia itu ada echinoglossus, euglossus, styloglossus, dan palatoglossus. Untuk muskulus intrinsiknya dia ada longitudinalis superior, verticalis linguae, transversus linguae, longitudinalis inferior, dan ini ada septum lingua atau pembatasnya. Septum itu seperti pembatas teman-teman. Itu. Nah, sebenarnya lingua ini terbagi menjadi dua oleh sulcus terminalis atau terminal sulcus, ini yang teman-teman. Jadi dia dibagi menjadi dua, yaitu pars postsulcalis dan pars presulcalis. Artinya pre itu sebelum, post sudah. Berarti presulcalis bagian depan sini dia tuh sebelum terminal sulcus, dan postsulcalis dia tuh setelah terminal sulcus. Nah, di tengah-tengah terminal sulcus ini ada foramen, namanya foramen secum. Oke, kita lanjut ke inervasi terlebih dahulu.
lanjut ke ini dulu deh. Jadi ada namanya bagian penting di mulut yaitu anulus soldier. Nah, anulus soldier itu kayak organ yang akan bantu imunitas kita, teman-teman. Jadi, pertama ada tonsilla adenoid, terus ada tubal tonsil, palatin tonsil, dan lingual tonsil. Nah, yang kranial itu paling kranial adalah tonsilla adenoid, terus paling lateral ada palatin tonsil, dan di paling kaudal ada lingual tonsil. Nah, ada juga yang bagian kecil, paling kecil ini ada tubal tonsil. Oke, untuk masuk ke dentes, dentes itu ada 32 di orang dewasa dan 20 di orang anak kecil, anak-anak kecil. Jadi dia divaskularisasi dan diinervasi oleh arteri vena nervus alveolaris superior et inferior. Oke, kita lanjutkan. Kita ke orofaring. Nah, jadi faring itu sebenarnya dibagi jadi 3, teman-teman. Yang atas bagian sini, nasofaring, ini ada tertulis, dan di tengah sini ada orofaring atau oris dengan faring, dan di paling bawah ada laryngofaring. Oke, untuk nasofaring tingginya sekitar 1 sampai 2 vertebrae cervical, lalu di orofaring tingginya sekitar 2 sampai 3 vertebrae cervical juga. Lanjut, di bawahnya yang paling panjang laryngofaring, dia setinggi 3 sampai 6 vertebrae cervical juga. Lalu kita lanjut ke esophagus, teman-teman. Nah, esophagus sendiri ini terbagi menjadi 3 parts, yaitu pars cervicalis, yaitu setinggi VC6 sampai VT1. VC itu vertebrae cervicalis, dan VT itu vertebrae thoracalis. Lalu, pars thoracalis, vertebrae thoracalis tentu saja 1 sampai 10. Dia ini bagian yang paling panjang, teman-teman. Dan yang terakhir ada esophagus pars abdominalis. Dia itu terletak vertebrae thoracalis 10 sampai vertebrae thoracalis 11. Dia tuh esophagus itu terletak di posteriornya trakea atau bentang di belakang trakea. Lanjut, di esophagus tuh ada seperti penyempitan-penyempitan namanya angustia. Nah, karena di esophagus namanya angustia esophagus. Nah, ini gambarnya. Jadi, yang pertama ada angustia superior. Dia terletak di vertebrae cervical 6. Di atas ini penyempitannya, dia disempiti oleh, karena kenapa terjadi penyempitan itu? Karena ada musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoidea. Lanjut, di angustia media, dia terletak di vertebrae thoracalis 4 atau 5 dan ditempati oleh arcus aorta dan bronchus primarius dexter yang menyilang. Jadi dia menyempit karena ada arcus aorta dan bronchus primarius dexter. Lalu yang terakhir di angustia inferior, dia tuh berada di vertebrae thoracalis 10. Dia itu terjadi penyempitan saat dia melanjutkan ke hiatus esophagus. Nah, hiatus esophagus itu apa sih, teman-teman? Jadi hiatus esophagus itu tempat esofagusnya dilewati oleh esophagus dan truncus vagal. Jadi dia menuju ke gaster atau menuju ke lambung. Untuk vaskularisasinya dibagi menjadi 3 juga. Untuk yang sepertiga superior oleh arteri tiroidea inferior, lalu sepertiga media oleh aorta descendens thoracica dan arterial bronchialis dexter et sinister, dan di sepertiga inferior ada arteri gastrica sinister karena dia juga menuju ke gaster, teman-teman. Lanjut, ada venanya. Sebenarnya venanya itu antara superior dan inferior itu sama namanya dengan arterinya. Jadi vena tiroidea inferior untuk superior, dan yang di inferior ada vena gastrica sinistra. Untuk sepertiga media dia beda sendiri karena namanya adalah vena azygos. Lanjut kita ke gas. Nanti inervasinya juga di esophagus itu ada parasimpatis, dia ada nervus vagus, yang simpatis dia ada truncus sympathicus, atau spesifiknya adalah nervus splanchnicus majus. Gitu, oke. Lanjut kita ke gaster. Jadi untuk inervasi antara gaster dan esophagus itu sama ya. Untuk parasimpatis ada nervus vagus, simpatis ada truncus sympathicus dan nervus splanchnicus majus. Oke, lanjut ke gaster. Jadi gaster itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada esophagus, ini jalannya esophagus, dan ada kardiak. Nah, di sini ada namanya, nanti ada LES atau lower esophageal sphincter, berada di bagian sini. Lalu di bagian kardiak nanti juga ada cardial notch. Gitu, teman-teman. Lanjut, ada fundus, dia tuh bagian atau bentukan lambung yang berbentuk seperti kubah. Lalu ada badan lambung, dia tempat nanti kita mencerna makanannya. Lalu ada pyloric, pars pylorica atau pyloric. Nanti dia tuh terbagi menjadi 2, yaitu pyloric antrum dan pyloric canal. Nah, nanti di sini pyloric canal ini nanti terdapat musculus sphincter pylori. Gitu, teman-teman. Nah, nanti di lambung sendiri itu ada curvatura mayor dan curvatura minor.
Gitu teman-teman. Untuk yang mayor nanti dilekati oleh momentum maius, yang minor dilekati oleh momentum minus. Nah, ini adalah penyusun momentum minus, yaitu ligamentum hepatogastricum atau gastrohepatic dan hepatoduodenale. Nah, kalau yang momentum maius dia dilekati oleh 4 ligamentum, yaitu gastrokolika, gastrosplenic, gastrolienal, dan splenorenal. Lalu ke arteri atau vaskularisasi. Nah, yang pertama dia divaskularisasi oleh arteri gastrica sinistra. Nah, arteri gastrica sinistra ini adalah cabang dari apa tadi teman-teman? Truncus coeliacus. Lalu arteri gastrica dextra dia cabang dari arteri hepatica communis. Nah, arteri hepatica communis tadi itu juga cabang dari truncus coeliacus. Jadi, semua arteri yang berada di sini itu cabangnya dari arteri truncus coeliacus. Oke. Lanjut, ada arteri gastrica posterior, arteri gastrica brevis. Nah, untuk gastrica brevis sendiri itu berasal dari arteri lienalis. Tuh, dari sini. Ini berasal dari arteri lienalis ini atau arteri splenica. Nah, untuk yang gastromentalis sinistra juga berasal dari arteri lienalis, sedangkan yang arteri gastromentalis dextra dia itu berasal dari arteri gastroduodenalis yang ini. Sedangkan arteri gastroduodenalis yang ini itu berasal dari arteri hepatica communis. Lalu selanjutnya ada arteri gastrica posterior ini itu juga berasal dari arteri lienalis. Tapi dia tidak selalu ditemukan di lambung. Oke, next ini adalah gambar esofagus dan gaster. Lalu kita akan bahas soal nomor 3. Jadi yang pertama soalnya adalah Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, jadi pasti sibuk ya teman-teman, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh pada Anda sebagai teman yang baik, tentu saja jelaskan kepada Anda tentang tractus digestivus inferior. Oh ya, tadi aku mau bahas mengenai muskulus, program kerja muskulus agak yang sphincter tersebut. Nah, yang di sini kan tadi ada sphincter gastroesophageal lower. Nah, dia tuh nanti ada gerakan atau mekanisme fisiologisnya untuk menutup dan membuka otomatis ketika ada makanan. Makanya dan dia tuh bisa membuka ketika ada cairan atau makanan keluar gitu. Makanya kadang kalau kita ada klinis yang namanya GERD itu nanti cairan lambung itu akan naik ke kerongkongan. Lalu yang musculus sphincter ini juga otomatis dia akan membuka tutup untuk masuk ke duodenum. Dia tuh dinervasi oleh nervus vagus. Oke, langsung next aja. Pertama ada perbedaan jejunum dan ileum. Langsung ke bagian ini aja biar lebih jelas. Ada perbedaan dari letak, warna, diameter, dinding, vaskularisasi, vasa rekta, arkades, lemak mesenteri, plica circularis, dan plaque payer. Nah, bagian yang jejunum sedikit, dia tuh ada di arkades, lemak mesenteri, dan plaque payer. Sedangkan ileum lebih bakal lebih sedikit di vaskularisasi, dinding, diameter, ring muda, dan plica circularisnya. Yang perlu kita hafalkan secara logika ketika dia vaskularisasinya banyak, tentu aja warnanya akan jauh lebih merah. Lalu kalau vaskularisasi banyak, tentu vasa rektanya berarti juga banyak. Nah, jejunum et ileum ini nanti ada bagiannya terlihat ini vasa rektanya nih panjang, ini vasa rektanya pendek. Jadi yang vasa rektanya panjang apa teman-teman? Tentu aja yang vasa rektanya panjang itu jejunum, vasa rektanya pendek ileum. Berarti ini adalah organ jejunum, ini ileum, dan dia terlihat arkadenya pendek-pendek, berarti ini jejunum. Dan ini arkadenya banyak atau berbanyak bertingkat, berarti ini ileum. Nanti ada plexus Auerbach sama plexus Meissner, dan nanti yang menginervasi secara tidak langsung di jejunum et ileum. Oke, next. Kita ke soal 3B, yaitu jelaskan struktur bangunan di kolon. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai pure kolon sendiri. Jadi yang pertama ada Haustra coli. Nah, dia tuh bagian-bagian yang besar-besar dan gendut seperti ini. Nah, nanti di antara Haustra coli itu ada incisura. Ini incisura yang dia dilekati oleh amentum maius. Nah,
Nah, untuk selain itu, di sini ada plika atau bentukan seperti kelokan, namanya semilunaris coli. Kenapa semilunaris? Karena dia bentuknya setengah bulan. Oke, lanjut juga. Ini ada Taenia, ada Taenia libra, dia tuh berarti bebas ya teman-teman. Makanya tidak terikat oleh apapun. Dan ini ada Taenia mesokolika, dia terikat oleh mesokolon transversum. Dan ini Taenia aumentalis, dia terikat oleh omentum maius. Nah, kita bahas dari perbagiannya. Jadi ini ada pars ascendens. Nah, pars ascendens nanti ada peninggian di sini namanya flexura coli dextra. Kenapa dia agak ke bawah? Karena ada diapar di sini jadi terdesak ke bawah. Nah, dia dipisahkan oleh omentum maius. Lalu di tengah sini, bagian tengah sini itu ada kolon transversum. Nah, kolon transversum itu dari flexura coli dextra sampai flexura coli sinistra. Untuk kolon ascendens dia ada flexura coli sinistra dan di bawahnya ada sampai pelvis ini. Baru di sini adalah kolon sigmoidea. Gitu teman-teman. Lalu untuk Taenia itu diri Taenia aumentalis berada di antar di kolon transversum. Untuk Taenia mesokolika berada di kolon descendens, dan Taenia libra berada di kolon descendens atau kolon sigmoidea. Gitu. Nah, kolon ini nanti penggantungnya berbeda-beda. Contoh ada mesokolon. Jadi mesokolonnya ini mesokolon sigmoideum. Nanti melanjutkan ke rektum. Kalau ini ya juga mesokolon tapi mesenterium dan omentum maius. Pokoknya yang berbeda sendiri itu hanya kolon sigmoideum karena dia dilekati oleh mesokolon yang akan berlanjut ke rektum. Oke, lanjut vaskularisasinya itu oleh arteri mesenterika inferior yang bercabang menjadi arteri kolika sinistra untuk kolon sigmoideum. Nah, baru yang kolon transversum ini dia unik karena dibagi menjadi dua. Untuk yang 2/3 proksimal dia akan di vaskularisasi oleh cabang arteri mesenterika superior. Baru yang di sepertiga distal akan diinnervasi oleh arteri mesenterika inferior. Untuk yang arteri mesenterika superior jadi kolika media, untuk mesenterika inferior jadi kolika sinistra juga. Baru nanti kolon ascendens dan kolon ascendens itu nanti akan diinnervasi oleh arteri ileokolika, jadi cabang oleh mesenterika superior dan arteri kolika dextra. Jadi nanti untuk inervasinya juga untuk bagian yang kolon ascendens dan kolon 2/3 kolon transversum itu oleh parasimpatisnya nervus vagus dengan simpatisnya nervus splanchnicus minor. Tapi atau minus, tapi yang sepertiga distal kolon kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoideum dia itu diinervasi oleh nervus untuk simpatisnya nervus splanchnolombalis dan parasimpatisnya oleh nervus splanchnici pelvici. Tadi vaskularisasinya ya teman-teman. Nah, sekarang ke soalnya terakhir yaitu rektum dan anal. Di rektum dan anal ini tadi itu ada beberapa bagian yang penting. Contoh ada transverse rectal fold, anal column, genital line, dan anorectal line. Jadi ada 3 bagian penting yang perlu kita ketahui, yaitu jadi contoh yang pertama ada anorectal line, dia tuh membagi antara anus dan rektum dan anus. Baru ada ini pectinetal line, dia akan membagi 2 zona hemorrhoids, jadi hemorrhoids internal dan hemorrhoid eksternal. Ini juga bagian dari zona yang kolumnar. Nah, jadi sebenarnya itu anus itu dibagi menjadi 2, yaitu rectum proprium bagian sini dan terdapat flexura sacralis dan flexura perinealis. Baru nanti kita berlanjut ke kanalis analis atau kanal anal. Jadi dia tuh lubang yang di anal itu. Nah, ada juga bagian penting yaitu valvula analis yang merupakan pelipatan mukosa seperti ini, teman-teman. Nah, otot-otot yang menyusun atau membuat kita mengeluarkan feses adalah ada 4. Kita hafalkan dari jenis ototnya terlebih dahulu. Dua yang saya sebutkan di atas adalah nanti akan otot polos dan 2 ke bawah adalah otot skelet. Untuk otot polos ada musculus sphincter ani internus dan musculus purgator ani. Baru untuk otot skeletnya ada sphincter ani externus dan pubo rectalis. Jadi untuk yang sphincter ani dan purgator ani itu bisa dikendalikan oleh kita, dan sphincter ani externus dan pubo rectalis itu bisa kita kendalikan. Oke, selesai. Sekian dari saya.
Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi